Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu hidup dalam keberkahan. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga orang-orang tua kita, orang yang kita sayangi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebelumnya pernah berkomunikasi namun hanya lewat via grup WhatsApp. Benar begitu ya, dan mungkin penjelasannya kurang jelas. Maka dari itu saya buatkan video kalian tentang materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti agar lebih mudah dipahami, seperti itu ya. Sebelum kita masuk ke materi kita, anak-anak pasti sudah tahu bahwa di sekitar kita ini banyak makhluk-makhluk selain kita. Bisa dikatakan makhluk gaib seperti itu. Seperti jin, setan, dan malaikat. Seperti itu ya. Dan kita harus wajib untuk mengimani itu ya. Maka hari ini kita membahas tentang iman kepada malaikat. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa sih beta konsep, apa sih yang ada di dalam iman kepada malaikat itu. Yang pertama adalah pengertian. Ya, yang kedua adalah apa sih tugas-tugas dari malaikat itu. Selanjutnya ada apa sih sifat-sifat malaikat itu? Sifat malaikat itu bagaimana sih? Nah, selanjutnya adalah apa sih perbedaan antara malaikat dengan makhluk gaib lainnya? Dan selanjutnya hikmah dan perilaku yang bisa kita ambil dari iman kepada malaikat. Seperti itu. Mari kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang pengertian. Nah, apa sih pengertian dari iman kepada malaikat itu? Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa iman kepada malaikat merupakan percaya atau yakin bahwa adanya malaikat, adanya utusan Allah yang ditugaskan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kita, mengawasi kita sesuai dengan perintah Allah. Nah, kalau di sini anak-anak bisa membaca, iman kepada malaikat berarti percaya atau yakin kepada adanya para malaikat yang menjalankan tugas-tugasnya sesuai perintah Allah SWT dan tidak pernah mengingkarinya. Itu pengertiannya ya. Nah, iman yang saya jelaskan di awal tadi, iman kepada malaikat termasuk satu dari hal-hal gaib yang wajib kita imani. Selanjutnya, ada nama dan tugas-tugas malaikat. Nah, mungkin anak-anak sudah tahu ya ini ya, mungkin di SD, di MI, itu pasti sudah memahami bahkan sudah hafal. Nah, kita belajar kembali untuk mengingat kembali tentang nama dan tugas-tugas malaikat. Nah, lalu ada berapa sih malaikat itu? Ini perlu anak-anak ketahui. Malaikat itu ada ribuan sebenarnya. Tapi yang wajib kita ketahui yaitu ada 10. Apa? Yang pertama adalah Jibril. Nah, mungkin anak sudah tahu ya. Jibril itu tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Maksud dari menyampaikan wahyu bukan menyampaikan sesuatu kepada Pak Wahyu loh ya.
Tapi wahyu itu adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, selanjutnya ada apa? Ada Mikail. Nah, Mikail itu tugasnya apa sih? Tugasnya adalah pembagi rezeki. Nah, eh, kita juga harus tahu, oh siapa sih yang memberikan makan cicak contohnya. Yang memberikan, yang mengurusi tentang makan, minumnya cicak adalah malaikat Mikail. Jadi kita dari cicak saja sudah diurus oleh malaikat Mikail atas izin Allah, apalagi kita yang makhluk yang serba sempurna ini yang disayang oleh Allah. Seperti itu contohnya. Oh, saya bingung besok mau makan apa. Tidak usah bingung karena kita punya malaikat Mikail yang siap untuk membagi rezeki kepada kita atas izin Allah SWT, ya. Selanjutnya ada malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil ini malaikat peniup trompet. Nah, ini bukan peniup trompet tahun baru atau ulang tahun seperti itu, bukan, tapi peniup trompet di hari akhir nanti sebagai tanda berakhirnya zaman, berakhirnya dunia ini, ya. Selanjutnya ada malaikat Israel, ini yang repot sekali setiap hari mungkin ya, setiap detik atau setiap jam ya. Karena tugasnya apa? Mencabut nyawa manusia. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada malaikat mungkar. Nah, malaikat mungkar itu apa? Malaikat mungkar itu punya teman yang solid, ya, yang tidak pernah berpisah, yaitu mungkar dan nakir. Nah, kita akan bertemu dengan malaikat ini. Nah, kapan kita bertemu? Kita bertemu ketika kita sudah meninggal, ketika kita sudah dikuburkan di alam kubur, nanti kita akan ditanya oleh dua malaikat tersebut. Nah, selanjutnya ada apa? Ada teman yang solid kembali. Siapa? Rokib dan Atid. Nah, Rokib dan Atid itu selalu mengikuti kita kapanpun dimanapun, ya. Contoh, ketika kita mau bersedekah, ketika kita punya niat semangat untuk menghafalkan Al-Quran, kita punya niat semangat untuk menolong teman kita di jalan kebaikan, maka malaikat Rokib ini akan selalu senantiasa mencatat amal-amal kita. Jadi sebaliknya, ketika kita punya pemikiran yang buruk, ketika kita melakukan keburukan, mencelakakan teman kita, malaikat Atid juga sama akan mencatat amal-amal keburukan kita. Selanjutnya ada malaikat Malik. Nah, malaikat Malik ini tugasnya apa? Menjaga neraka, ya. Dalam sebuah kisah itu menjelaskan bahwa malaikat Malik itu tinggi, besar dan menyeram sekali. Ya, justru sebaliknya ada malaikat Ridwan yang manis, yang berparas tampan, berparas baik, berparas bagus, ya, berparas bagus, yang siap menyambut kita semua ketika surga. Semoga kita seluruhnya termasuk umat dari Nabi Muhammad, diakui umat Nabi Muhammad agar kita masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya apa? Sifat. Nah, sifat malaikat. Nah, sifat malaikat itu apa aja sih? Nah, malaikat punya sifat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah menentang perintahnya. Jadi ketika malaikat itu disuruh A, maka malaikat akan melakukan A, bukan B atau C atau Z bahkan, ya. Terus sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk berhenti. Nah, selanjutnya apa? Tidak berjenis kelamin, bukan laki-laki atau bukan perempuan, ya. Nah, selanjutnya apa? Tidak mempunyai nafsu, tidak lapar, tidak haus, tidak ngantuk. Beda sama kita, ya. Sedikit-sedikit kita ngantuk, sedikit-sedikit kita makan,
sedikit-sedikit kita haus, kan seperti itu. Nah, selanjutnya apa? Selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah. Selalu taat kepada Allah itu. Nah, selanjutnya dapat menjelma ke dalam berbagai bentuk sesuai kehendak Allah. Contoh malaikat Mikail ketika kita tidak punya uang saku atau tidak ada uang untuk jajan untuk membeli buku. Nah, pasti ada saja rezeki yang datang kepada kalian melalui orang tua kalian ya, sehingga kalian bisa tetap belajar, tetap semangat belajar, tetap semangat menuntut ilmu. Seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih perbedaan malaikat dengan makhluk-makhluk gaib yang lainnya? Yang pertama yaitu, asalnya dulu berbeda ini. Malaikat berasal dari nur, bukan bunur ya, tapi nur yang berarti cahaya. Nah, selanjutnya ada siapa? Ada jin dan setan dari apa? Dari api yang sangat panas. Ya, selanjutnya ketaatannya kepada Allah bagaimana? Nah, kalau malaikat kita sudah tahu ya. Malaikat selalu taat dan bertasbih kepada Allah. Lalu jin dan setan gimana? Kalau jin ada yang taat dan ada yang tidak. Makanya ada namanya jin muslim dan jin kafir. Seperti itu. Lalu sifat-sifat lain apa? Tidak dapat dilihat malaikat. Lalu tidak memiliki nafsu yang kita tahu tadi, senantiasa bertasbih dan tidak memiliki jenis kelamin. Selanjutnya jin. Nah, kalau jin ini tidak dapat dilihat, diciptakan agar beribadah kepada Allah, tapi masih ada yang berbelok, ya. Lalu setan dan iblis tidak dapat dilihat, tapi bisa menjelma, ya. Mungkin teman-teman tahu, anak-anak tahu bahwa ada mungkin setan dan lain-lain itu karena jelmaan seperti itu. Diciptakan agar beribadah sebenarnya tapi mereka selalu ingkar ya, dan selalu menggoda manusia yang taat kepada Allah. Nah, selalu yang selanjutnya yaitu hikmah dan perilaku beriman kepada apa sih hikmahnya ketika kita beriman kepada malaikat Allah. Nah, di sini diantaranya meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah yakin, ketika saya berbuat baik pasti akan dicatat. Ketika kita berbuat buruk pasti akan dicatat. Nah, kita akan meningkatkan perbuatan baik kita pastinya. Nah, meningkatkan keimanan juga. Selanjutnya mendorong untuk terus meningkatkan kualitas pribadi. Jadi selalu memperbaiki diri seperti itu. Nah, mewujudkan masyarakat yang bermoral. Jadi selalu bertingkah baik, berkarakter baik, berakhlakul karimah. Seperti itu. Dan bersabar saat mendapat ujian, ya, karena semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan kita. Nah, seperti itu. Kita semuanya harus wajib untuk mengimani malaikat Allah karena mereka sudah ditugaskan oleh Allah dan selalu mengawasi kita. Seperti itu ya. Mungkin karena keterbatasan waktu, jadi saya Bapak mohon maaf ketika penjelasannya masih belum terlalu panjang dan lebar karena kita dibatasi waktu ya. Mungkin ketika ada pertanyaan bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Seperti itu nggih. Ya, mungkin ketika Ustadz ada salah, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau lebihnya itu dari Allah, kurangnya dari saya. Ya. Nun wal qalami wa ma yasurun. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.